Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Umi Kalsum Salim, NIM 20700119052. Jadi saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bujur sangkar Latin dan juga teorema 5.2.3 yang merupakan tugas akhir atau tugas final dari mata kuliah Matematika Diskrit di semester 5. Jadi bagi yang penasaran bagaimana sih BSL itu, BSL atau bujur sangkar Latin dan juga teorema 5.2.3, terus simak video berikut ini. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bujur sangkar Latin atau BSL dan teorema 5.2.3 oleh Umi Kalsum Salim atau saya sendiri. Kita next. Nah, adapun pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah definisi bujur sangkar Latin atau BSL, kemudian yang kedua adalah bujur sangkar Latin ortogonal atau yang biasa disingkat dengan sebutan BSLO, dan yang ketiga adalah teorema 5.2.3 yang merupakan bagian dari bujur sangkar Latin ortogonal. Kita next. Pembahasan 5.1 atau yang pertama adalah definisi bujur sangkar Latin atau BSL. 5.1 Definisi bujur sangkar Latin. Bujur sangkar Latin ordo n adalah jajaran dari n objek, biasanya dipakai bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga n, berbentuk bujur sangkar yang diatur menurut n baris dan n kolom, sedemikian hingga setiap objek atau bilangan muncul tepat satu kali di setiap baris dan setiap kolom disebut dengan bujur sangkar Latin ordo n. Nah, jadi pertama-tama kita harus paham apa sih itu bujur sangkar? Nah, bujur sangkar itu berbentuk seperti persegi ya. Jadi persegi itu memiliki ordo n kali n atau n-nya harus sama. Dan adapun bujur sangkar Latin yaitu ketika objek-objek yang dalam bujur sangkar Latin tersebut atau yang berordo n itu objeknya muncul tepat satu kali di setiap baris dan di setiap kolom. Nah, di sini saya lampirkan sebuah contoh bujur sangkar Latin ordo 2, 3, dan 5 contoh pada tabel berikut. Ini tabel yang pertama dan ketiga. Nah, di sini ada keterangan untuk BSLA, BSLB, dan BSLC. Di mana keterangan untuk BSLA merupakan ordo 2 kali 2 karena n-nya 2, barisnya 2, dan juga kolomnya 2, artinya 2 kali 2. Kemudian untuk BSLB merupakan ordo 3 kali 3. Yang objek-objeknya tentu muncul tepat satu kali di setiap baris dan di setiap kolom. Dapat kita perhatikan ya, tidak ada objek yang muncul 2 kali di setiap baris dan juga di setiap kolomnya. Kemudian yang bagian C merupakan BSL ordo 5 kali 5. Dapat juga kita lihat ini juga merupakan BSL karena setiap objek pada tabel ini tepat muncul satu kali di setiap baris dan juga di setiap kolomnya. Jadi kita sudah paham mengenai definisi bujur sangkar Latin, yaitu bentuknya seperti persegi atau bujur sangkar Latin dan objek-objek yang dalam tabel itu muncul tepat satu kali di setiap baris dan di setiap kolom. Artinya memperhatikan n-nya di setiap baris dan juga di setiap kolom. Next. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh.
Yaitu misalkan terdapat sebuah eksperimen yang dirancang untuk menguji efek dari 5 obat terhadap manusia atau pasien. Jadi ada sebuah eksperimen yang akan diujikan pada seorang pasien. Misalkan obat-obat tersebut kita labeli dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian pilih 5 subjek dan setiap subjek diberi satu macam obat yang berbeda. Subjek-subjek tertentu mungkin saja alergi atau malah kebal terhadap pengaruh obat jenis tertentu. Sehingga kalau rancangan tidak tepat, kesimpulan dari eksperimen bisa saja menyimpang. Untuk menghindari atau mengurangi penyimpangan yang mungkin terjadi, eksperimen bisa dirancang dengan sebagai berikut. Berikan setiap subjek setiap jenis obat selama 5 hari berturut-turut. Jadi itu perintah dari contoh soalnya. Next. Nah, misalkan ketika seseorang yang merancang eksperimen tersebut, di mana untuk harinya merupakan baris, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan subjeknya merupakan kolom, yaitu A, B, C, D, E, dan objek yang dalam tabel ini merupakan obat yang telah kita labeli dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 tanpa memperhatikan urutannya. Next. Nah, hari di mana suatu jenis obat diberikan dapat mempengaruhi hasil. Nah, misalnya saja seseorang pada hari Senin meminum obat tidak memberi respon yang baik terhadap pemberian obat pada hari Senin, maka objek yang lainnya akan mengikut karena bisa saja setiap subjek yang lainnya bisa mengikut karena setiap subjek tentu memiliki alergi terhadap suatu obat. Nah, begitu juga obat yang diberikan pada hari sebelumnya mungkin mempengaruhi hasil dari obat-obat yang diberikan pada hari-hari berikutnya ketika kita tidak memperhatikan urutannya ya. Jika muncul. Nah, jadi pemberian obat-obat kepada setiap subjek dalam urutan yang sama akan memberikan hasil yang bias atau bisa saja salah atau lebih banyak menyimpang. Nah, untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang disebut di atas, rancangan eksperimen dibuat seperti berikut ini. Yaitu dengan menggunakan rancangan BSL atau bujur sangkar latin. Ya, seperti ini. Jadi tetap untuk baris itu merupakan harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan kolomnya merupakan subjek A, B, C, D, E, dan objek-objek yang berisi pada BSL ini yaitu label obat yang diberi label angka 1, 2, 3, 4, 5. Berikan setiap subjek setiap jenis obat selama 5 hari berturut-turut. Misal, salah satu kemungkinan rancangan eksperimen ini dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu kita merancangnya dengan rancangan BSL, yaitu tetap memperhatikan urutan dan setiap baris dan setiap kolom hanya objeknya muncul hanya satu kali. Nah, misalkan untuk baris pertamanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga baris keduanya 2, 3, 4, 5, 1, baris ketiganya 3, 4, 5, 1, 2, baris keempat 4, 5, 1, 2, 3, dan yang baris kelima adalah 5, 1, 2, 3, 4. Artinya tidak ada objek yang muncul lebih dari satu kali di setiap baris dan juga di setiap kolomnya. Jadi, untuk menghindari atau mengurangi penyimpangan yang mungkin terjadi, eksperimen bisa dirancang seperti di atas ini. Mungkin contoh dari BSL ya teman-teman. Kita next. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu 5.2. Bujur sangkar latin ortogonal atau BSLO. Definisi. Nah, misalkan A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ adalah bujur sangkar latin yang berlainan. Artinya A ini memiliki unsur AIJ dan B ini memiliki unsur BIJ
yang A dan B ini merupakan bujur sangkar Latin yang berlainan dengan derajat N kali N. Nah, kedua bujur sangkar tersebut dikatakan saling ortogonal jika terdapat N pasangan terurut AIJ, BIJ yang berbeda atau tidak berulang. Artinya, bujur sangkar Latin akan dikatakan saling ortogonal apabila ketika kita pasangkan antara BSL 1 dengan BSL yang kedua akan membentuk seperti ini, AIJ, BIJ yang berbeda dan tidak berulang. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita perhatikan cara menempatkan treatment atau perlakuan. Yang pertama, menempatkan arah diagonal secara acak. Yaitu misalkan di sini ada objek dari BSL adalah ordo 4x4. Nah, kita bisa melakukan perlakuan membentuk sebuah BSL agar tetap memperhatikan urutannya, yaitu membentuk sebuah diagonal. Misalnya saja untuk diagonal A seperti berikut, dan juga diagonal D seperti berikut, dan bisa saja kita juga membentuk sebuah diagonal C, dan juga diagonal B, dengan tetap memperhatikan bahwa setiap objek muncul tepat satu kali di setiap baris dan juga di setiap kolom. Kemudian, cara menempatkan treatment yang kedua adalah mengacak penempatan baris. Misalkan untuk baris yang kedua pada BSL yang pertama, kita ubah atau kita tukar dengan baris yang kita pindahkan ke menjadi baris pertama. Kemudian untuk baris yang keempat kita pindahkan menjadi di baris kedua. Kemudian untuk baris ketiga, yaitu ABCD yang awalnya baris pertama kita pindah ke baris ketiga. Begitu pula untuk baris ketiga kita pindahkan di baris keempat. Kemudian cara menempatkan treatment yang ketiga adalah mengacak penempatan kolom. Nah, di sini kolom yang diacak tempatnya. Jadi misalkannya saja kolom kedua ini kita tempatkan di kolom pertama, kemudian kolom keempat kita tempatkan di kolom kedua pada BSL yang baru, kemudian kolom pertama kita tempatkan pada kolom ketiga, dan kolom ketiga kita tempatkan ke kolom keempat. Nah, seperti itu ya cara menempatkan treatment. Ada 3, ingat, tempatkan arah diagonal secara acak, kemudian yang kedua mengacak penempatan baris, dan yang ketiga adalah mengacak penempatan kolom. Next. Selanjutnya di sini saya akan paparkan mengenai contoh pertama untuk BSLO. Misalkan di sini ada sebuah BSL ya, BSL A dan juga BSL B yang masing-masing merupakan ordo N kali N, artinya ordo 3 ya masing-masing, di mana objek dari A itu ada 213, 321, 132 yang merupakan BSL karena tetap memperhatikan urutannya objek pada setiap baris dan juga di setiap kolom, dan juga B merupakan BSL yang memiliki objek-objek 123, 231, 312 yang merupakan ordo 3. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah BSL ini saling ortogonal atau tidak. Nah, bila setiap anggota A dan B dipasangkan sesuai dengan posisinya, maka yang akan kita peroleh yaitu sebagai berikut ini. Yang akan kita peroleh, misalkannya saja untuk baris pertama, kolom pertama pada BSL A, dan juga baris pertama
kolom pertama pada BSLB kita pasangkan hingga menjadi 2,1 seperti itu. Kemudian kita pasangkan 1 dan juga 2. Maka hasilnya 1,2. Pasangannya 1,2. Selanjutnya 3,3. Maka pasangannya adalah 3,3. Seperti halnya ini, 3 dan 2 hasilnya 3,2. 2 dan 3 hasilnya 2,3. 1 dan 1 hasilnya 1,1. 1 dan 3 hasilnya 1,3. 3 dan 1 hasilnya 3,1. 2 dan 2 hasilnya 2,2. Nah, kita perhatikan bahwa dari pasangan anggota-anggota tersebut tidak ada pasangan yang berulang. Tidak ada pasangan yang berulang. Misalnya 2,1 tidak muncul 2 kali, 1,2 hanya muncul 1 kali, 3,3, dan semua anggota pasangan ketika kita sudah pasangkan. Maka kedua BSL ini saling ortogonal. Jadi kedua BSL-nya saling ortogonal. Bagaimana untuk BSL yang tidak saling ortogonal? Di sini saya akan menampilkan sebuah contoh yang kedua. Maaf sedikit loading. Ya, contoh yang kedua itu misalkannya saja kita mempunyai BSL yang berwarna hijau dengan ordo 4x4 dan juga di sini saya juga mempunyai BSL yang berwarna biru ordo 4x4. Di mana yang hijau ini memiliki objek 4123, 1234, 2341, 3412 dan BSL yang biru 1342, 2413, 3124, 4231 yang masing-masing merupakan BSL karena tetap memberikan objek yang tepat muncul 1 kali di setiap baris dan juga di setiap kolom. Bila kita pasangkan setiap anggotanya sesuai dengan posisinya, maka akan diperoleh hasil baris ini. Jadi akan diperoleh pasangan 4,1, 1,3, 2,4, 3,2, 1,2, 2,4, 3,1, 4,3, 2,3, 3,1, 4,2, 1,4, 3,4, 4,2, 1,3, dan juga 2,1. Nah, kedua BSL ini memiliki beberapa pasangan terurut yang sama atau berulang. Nah, benar kan? Jadi misalkan saja untuk baris pertama kolom kedua pada BSL hijau dan baris pertama kolom kedua pada BSL biru itu pasangannya 1,3. Kemudian ia juga memiliki pasangan yang terurut sama. Artinya ia berulang. Seperti ini pada baris keempat kolom ketiga pada hijau dan baris keempat kolom ketiga pada biru itu 1,3, ia berulang. Kemudian ada lagi saltannya 2 dan 4 dan 2 dan 4 muncul 2 kali dan 31 muncul 2 kali, 42 muncul sebanyak 2 kali. Nah, inilah yang disebut BSL. Kedua BSL ini disebut tidak saling ortogonal karena pasangan terurutnya sama atau berulang. Ya, semoga teman-teman paham ya. Nah, secara umum jika ada BSL A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya hingga A pangkat N adalah anggota himpunan bujur sangkar Latin dengan derajat N kali N yang saling ortogonal, maka dikatakan keluarga bujur sangkar Latin ortogonal atau disingkat dengan KBSL. Dan next, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu 5.2.3
teorema 5.2.3 yang merupakan bagian daripada BSL tadi. Yang pertama kita akan membahas teorema 5.2.3. Adapun bunyinya yaitu jika terdapat himpunan R bujur sangkar Latin ortogonal ordo M dan himpunan bujur sangkar Latin ordo N, maka terdapat himpunan R bujur sangkar Latin ortogonal ordo Mn. Nah, di sini yang akan kita buktikan bahwa ketika ada BSLO yang ordonya M dan juga ada BSLO yang ordonya N, maka himpunan R bujur sangkar BSLO-nya ordo M kali N. Tetap ordonya M dan N. Jadi yang kita misalkan adalah kata-kata yang mendapat yang mendapat kata awalan jika. Jadi buktinya kita misalkan ada sebuah himpunan BSLO yaitu A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3 hingga A pangkat M dikurang 1, himpunan bujur sangkar Latin yang himpunan bujur sangkar Latin ortogonal berordo M. Dan kembali kita misalkan bahwa ada himpunan BSL B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3 dan seterusnya hingga B pangkat N kurang 1, himpunan bujur sangkar Latin ortogonal ordo N. Nah, untuk E-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai R, dilambangkan dengan A pangkat E, artinya BSL A pangkat E, dan juga BSL B pangkat E. Nah, matriks bujur sangkar ordo N dan M yang unsur pada baris ke I, kolom ke J, dan unsur pada baris ke U, kolom ke V adalah pasangan terurut A, I, J pangkat E yang merupakan unsur daripada BSL A pangkat E dan B, U, V pangkat E yang merupakan unsur daripada B pangkat E. Nah, selanjutnya didefinisikan matriks C pangkat E, di mana C memiliki anggota himpunannya yaitu A pangkat 1 dikali B pangkat 1. Kemudian A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dan seterusnya A pangkat E dan seterusnya hingga A pangkat E dikali B pangkat E. Nah, ini BSLO yang kita kalikan ya, itu membentuk matriks C pangkat E. Nah, misalkan di sini ada sebuah matriks, yaitu matriks ordo 2 kali 2, yaitu untuk untuk matriks A pangkat E berordo 2 kali 2 sama dengan elemennya yaitu A11, A12, A21, A22. Dan juga ada matriks yang ordonya 2 kali 2 juga. Dan elemennya yaitu B11, B12, B21, B22. Nah, ketika kita kalikan antara matriks A pangkat E dan juga matriks B pangkat E itu hasilnya akan tetap sama. Hasilnya akan berordo Mn. Misalnya ini ordo M, ini ordo N, maka hasilnya itu Mn, ordo M kali N. Artinya dia tetap berordo 2 kali 2 ketika kita sudah operasikan matriks berikut, yaitu ketika kita mengoperasikan perkalian dua matriks itu baris dan juga kolomnya harus sama. Nah, mungkin itu ya untuk lebih memahaminya, sehingga terbentuklah sebuah matriks C pangkat E berikut, yaitu A11 pangkat E, B pangkat E, A12 pangkat E, B pangkat E, dan seterusnya hingga A1M, ordo M, pangkat E, B pangkat E. Kemudian A21 pangkat E, B pangkat E, A22 pangkat E, B pangkat E, dan seterusnya hingga A2M pangkat E, B pangkat E, AM1 pangkat E, B pangkat E,
AM dan seterusnya ini AM1 pangkat E, B pangkat E, AM2 pangkat E, B pangkat E, dan seterusnya hingga AMM pangkat E, B pangkat E. Jadi di sini juga BE-nya kita bisa ubah juga misalnya B11, dan di sini diubah menjadi B1N karena dia berordo N. Kita lanjut pembuktiannya sebelum selesai. Jadi terbentuklah sebuah matriks CE seperti ini. Ketika kita sudah ubah tadi BE-nya menjadi seperti ini, A11 pangkat E, B11 pangkat E, hingga A1M pangkat E, B1N pangkat E. Dan juga baris keduanya A21 pangkat E, B21 pangkat E, dan seterusnya hingga A2M pangkat E, B2N pangkat E. Dan seterusnya AM1 pangkat E, BN1 pangkat E, dan seterusnya AMM pangkat E, BNN pangkat E. Jelas ya bahwa matriks CE ini berordo M kali N karena merupakan perkalian dari ordo M tadi yaitu A, dan juga matriks A, dan juga matriks B-nya tadi berordo N. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa himpunan dari BSL C pangkat 1, C pangkat 2, dan seterusnya hingga C pangkat R adalah himpunan R bujur sangkar Latin ortogonal ordo MN. Nah, kita perhatikan untuk matriks CE-nya. Pandang sebuah baris CE, kita pandang barisnya. Baris, dua unsur di dua kolom yang berbeda. Dua unsur di dua kolom yang berbeda. Artinya kolom pertama ini dan ini kolom yang kedua. Unsurnya yaitu A, J pangkat E. Artinya A11 pangkat E untuk kolom pertamanya, A11 pangkat E dan B11 pangkat E, BIJ pangkat E, BUV pangkat E. Dan perhatikan kolom yang kedua, itu A12 pangkat E, B12 pangkat E, yaitu unsurnya bisa kita tulis dengan AIK pangkat E, BUW pangkat E. Nah, selanjutnya lagi perhatikan kolom dari CE. Perhatikan kolom dari CE. Dua unsur di dua baris yang berbeda di kolom ini adalah AIJ pangkat E, BUV pangkat E. AIJ pangkat E, BUV pangkat E. Kemudian untuk baris yang kedua ada kolomnya yaitu A21 pangkat E, ini B21 pangkat E, atau dapat kita tuliskan unsurnya BKJ pangkat E dan BWV pangkat E. Nah, kedua unsur ini berbeda. Benar ya, berbeda karena A pangkat E dan B pangkat E merupakan bujur sangkar Latin. Dengan demikian CE juga adalah bujur sangkar Latin. Nah, kita next. Selanjutnya akan ditunjukkan C pangkat E dan C pangkat F ini ortogonal. Misalkan ada BSL dari CE yang memuat unsur AIJ pangkat E, APQ pangkat E, dan BUP pangkat E, dan BST pangkat E. Dan juga ada BSLC pangkat F yang ortogonal, yang memiliki unsur untuk yang pertama, BSL yang pertama AIJ pangkat F, dan APQ pangkat F, dan yang kedua adalah BUP pangkat F, dan BST pangkat F. Nah, bila kita padukan akan menjadi pasangan terurut atau kita pasangkan. Misalkan AIJ pangkat E dipasangkan dengan BUV pangkat E, hasilnya AIJ pangkat E, BUV pangkat F. Dan AIJ pangkat F kita pasangkan dengan BUV pangkat F, hasilnya AIJ pangkat F, BUV pangkat F. Dan
APQ pangkat E kita pasangkan dengan BST pangkat E, hasilnya APQ pangkat E, BST pangkat E. Kemudian APQ pangkat F kita pasangkan dengan BST pangkat F, hasilnya APQ pangkat F, BST pangkat F. Nah, maka akan diperoleh bahwa AIJ itu AIJ pangkat E, AIJ pangkat F itu sama dengan APQ pangkat E, APQ pangkat F, BUV pangkat E, BUV pangkat F itu sama dengan BST pangkat E, BST pangkat F. Nah, dengan menggunakan cara seperti pembuktian teorema 5.2.2, itu ada cara pembuktian di teorema 5.2.2, maka akan diperoleh I sama dengan P dan J sama dengan Q karena A pangkat E dan A pangkat F ortogonal. Begitu juga dengan ortogonalitas B pangkat E dan B pangkat F berakibat bahwa U sama dengan S dan V sama dengan T. Jadi C pangkat E dan juga C pangkat F itu ortogonal. Dengan demikian teoremanya terbukti. Jadi seperti itu pembuktiannya. Di sini saya akan melampirkan bagaimana sih cara memperoleh I sama dengan P, hanya satu saja, dengan menggunakan pembuktian teorema 5.2.2. Jadi seperti ini. Jadi yang kita ketahui ada unsur AIJ pangkat E, AIJ pangkat F yang itu sama dengan APQ pangkat E, APQ pangkat F. Yaitu kita menggunakan fluid finite atau GPN. Maka AIJ-nya itu AIJ pangkat E itu sama dengan APQ pangkat E dan AIJ pangkat F itu sama dengan APQ pangkat F. Sehingga dengan menggunakan rumus fluid finite atau GPN, kita dapat menjabarkan AIJ pangkat E sama dengan APQ pangkat E menjadi seperti ini. BE dikali BI ditambah BJ. BE dikali BI ditambah BJ sama dengan BE dikali BP ditambah dengan BQ. Ini yang merupakan persamaan pertama. Kemudian yang ini BF dikali dengan BI ditambah dengan BJ sama dengan BF dikali dengan BP ditambah dengan BQ yang merupakan persamaan kedua. Sehingga ketika kita kurangkan antara persamaan pertama dan juga persamaan kedua akan diperoleh hasil berikut, yaitu BE dikali BI dikurang BF dikali BI. Kemudian BJ dikurang BJ hasilnya habis 0 sama dengan BE dikali BP dikurang BF dikali BP. Kemudian BQ dikurang BQ hasilnya habis atau 0. Sehingga yang diperoleh adalah BI dikali BI, BE dikali BI dikurang BF dikali BI sama dengan BE dikali BP dikurang BF dikali BP. Jadi hasilnya ekuivalen dengan BE dikali BF dikali BI. Ekuivalen kan dengan ini, dan BE dikali BF dikali dengan BP ekuivalen dengan ini. Jadi diperolehlah persamaan yang ketiga. Dan kedua ruas pada persamaan ketiga dikalikan dengan invers kali tersebut. Maka didapat, kita ingat kembali bahwa invers dari perkalian adalah misalkan yaitu 1/A. Jadi ini kita misalkan A dan ini A juga. Jadi 1/BE dikali BV dikali dengan BE dikali BF dikali BI. Dan juga 1/BE dikali BF dikali BE dikali BF dikali BP. Nah, ketika kita kalikan dengan inversnya, tentunya hasilnya identitas atau identitas dari perkalian adalah 1. Jadi 1 dikali BI hasilnya BI, dan juga ini 1 dikali BP hasilnya BP. Jadi BI itu sama dengan BP. Artinya kita dapat menuliskan I sama dengan P. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tadi pemaparan atau presentasi dari saya mengenai BSL dan juga teorema 5.2.3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.